Manga ini menceritakan seorang pria yang dicintai terlalu berlebihan sama pacarnya, sehingga akhirnya tonton sampai habis cerita kali ini dan rasakan kenikmatannya. Menceritakan seorang pria yang biar lebih enak aku nyeritainnya, kita sebut saja namanya itu Furuya. Dan Furuya ini mempunyai pacar yang bernama Sarah. Nah, di sini aku akan ceritain dulu gimana awal mula cinta Furuya dan Sarah bisa bersatu. Sarah ini tipikal orangnya baik banget lah di sekolah. Sarah juga sangat populer di sekolah, dan si Furuya ini ya hanya orang biasa-biasa saja, kayak NPC pada umumnya gitu. Di pikiran Furuya yang sebagai orang biasa-biasa saja, gak mungkin lah atau gak nyangka banget kalau dirinya ini bakal bisa punya pacar. Tapi ini masih di dalam pikirannya si Furuya ya. Dan ada hal yang gak disangka-sangka sama si Furuya, yaitu Furuya ini bakal menerima pernyataan cinta dari Sarah, gadis paling populer di sekolahnya. Furuya pun langsung menerimalah pernyataan cinta dari Sarah. Furuya pun ya merasa sangat bahagia lah, karena nggak nyangka juga kalau gadis paling populer di sekolahnya bakal nyatain cinta kepada Furuya yang hanya orang biasa-biasa saja gitu. Tapi kebahagiaan Furuya ini cuma hanya terjadi di awal saja, yaitu saat si Furuya menerima pernyataan cinta dari Sarah. Saat Furuya dan Sarah sudah mulai berkencan, hidup Furuya ini ya selalu terkekang dan selalu terjadi perdebatan antara Furuya sama Sarah. Dan puncak perdebatannya itu terjadi saat Furuya dan Sarah bertemu di tangga. Furuya yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah dicegat sama Sarah tuh di tangga. Furuya yang udah mulai kesel sama kelakuan agresifnya Sarah, mulai keluarinlah semua unek-uneknya yang sudah ada di dalam pikirannya. Mulai dari Sarah yang masang alat pelacak, alat pendengar, dan selalu ngikutin Furuya kemana-mana, dan sampai-sampai ngacungin sebelah pisau pada Furuya. Sarah yang ngedengar semua unek-unek Furuya dengan santainya bilang, kalau aku ini milikmu dan aku akan melakukan apapun untukmu. Jadi kau tak perlu hal yang lainnya kan? Sarah juga ngasih fun fact ke Furuya, kalau setiap setengah jam itu Sarah bakal selalu cek dompetnya gitulah. Nah, dompetnya Sarah ini diibaratkan kayak dirinya Furuya. Sarah bakal gelisah kalau ada sesuatu yang penting hilang darinya. Sarah juga kasih ancaman dikit ke Furuya kalau harus nurutin apa yang dikatakannya kalau nggak mau dilukai. Furuya nambahin unek-uneknya juga nih. Dia bilang kalau nggak bisa tidur nyenyak kalau nggak minum pil tidur karena Sarah. Dan akan berniat melaporkan Sarah ke polisi kalau masih terus melakukan hal seperti yang kujelaskan di atas tadi. Furuya yang di sini langsung mau minta putus sama Sarah, langsung ditolak mentah-mentah sama Sarah. Dan Sarah pun nggak bakal mau putus sama Furuya, walau dirinya ini sudah mati. Sesaat setelah Sarah ngomong nggak mau putus sama Furuya, Furuya langsung mendorong Sarah ke belakang hingga jatuh dari tangga yang menyebabkan Sarah meninggal dunia. Furuya setelah mendorong Sarah hingga jatuh dari tangga yang menyebabkan Sarah meninggal, langsung melarikan diri dari TKP. Untungnya tidak ada saksi mata saat Furuya mendorong jatuh Sarah, yang mengakibatkan polisi mengambil kesimpulan kalau penyebab kematian Sarah ini hanya kecelakaan biasa. Di kamarnya, saat Furuya dah merasa lega akhirnya bisa dapat kebebasan setelah membunuh Sarah, Furuya ini malah didatengin sama arwahnya Sarah cuy. Furuya langsung rasa kaget lah, kok bisa gitu ada orang yang dah mati malah nggak ke alam baka, tapi malah masih gentayangan arwahnya.
Sarah ngasih tahulah ke Furuya kenapa dirinya ini bisa jadi arwah gentayangan. Hal itu disebabkan kalau Sarah masih sangat cinta dan belum ngelakuin hal yang biasanya dilakukan saat masih pacaran sama Furuya. Dan hal inilah yang mengakibatkan Sarah susah pergi ke alam baka. Intinya itu ya si Sarah ini masih ada rasa penyesalan gitulah di dunianya. Dan oleh sebab itu Sarah nggak bisa pergi ke alam baka. Nah, disinilah si Furuya berniat mau ngelakuin semua hal yang pengen dilakuin sama Sarah semasa masih hidup. Mulai dari kencan yang normal, makan di kafe yang melonya itu imut-imut, dan hal yang biasanya dilakuin sama pasangan gitulah. Nah, saat ngelakuin ini semua, Furuya kayak ngerasa kalau ini baru pertama kalinya gitu ngelakuin ini semua sama Sarah. Dan pas Sarah masih hidup, Sarah sama Furuya ini nggak pernah ngelakuin hal seperti ini sama sekali. Di sini juga si Sarah kayak kelihatan gadis normal gitu, yang membuat Furuya ini merasa aneh gitulah di perasaan hatinya gitu. Di dalam otak Furuya ini, selama pacaran sama Sarah itu ya pikirannya cuma kalau Sarah itu stalker, selalu ngawasi dirinya, dan nggak enak diajak kencan lah pokoknya. Dan saat Sarah sudah mati, barulah Furuya ngerasa kalau Sarah ini gadis manis yang enak diajak kencan. Sarah juga mengungkapkan alasannya terus mengikuti Furuya kemanapun dia pergi. Itu karena ngerasa Sarah ini gadis tercantik di sekolah gitulah. Dan Sarah ini ngerasa khawatir kalau ada gadis lain yang ngikutin Furuya karena dirinya gitu. Makanya Sarah ngawasin Furuya terus lah. Ya kalau kalian tahu lah ya, kalau cewek cantik di sekolah itu kan ada aja gitu musuhnya. Di sini saat Furuya udah dengar semua isi perasaan Sarah, Furuya ngerasa kalau dirinya itu sudah berlebihan. Furuya juga bertanya kepada Sarah, apakah Sarah membenci dirinya karena telah membunuhnya? Tapi jawaban Sarah di sini malah nyelekit banget lah. Sarah bilang kalau nggak bakal bisa benci Furuya kalau Sarah bisa ngelakuin hal-hal yang dilakukan pasangan normal. Malahan Sarah ini merasa bersyukur karena sudah mati dan bisa ngelakuin hal yang dilakukan pasangan pada umumnya. Di sekolah, Furuya ini ya duduk seperti biasa, ngeliatin sekeliling kelas dan tatapannya itu langsung terpaku pada satu hal, yaitu meja Sarah yang di atasnya itu ada vas bunga. Sembari ngeliatin sekeliling ruangan kelas, Furuya ini mikir di dalam hati, kok bisa gitu kalau Furuya bisa takut sama Sarah? Ya kayak gitulah. Sepulang sekolah, Furuya nanya ke Sarah apa yang dimau Sarah di hari ulang tahunnya yang terjadi hari ini. Hadiah yang dipengen Sarah itu ya simpel aja kok. Sarah ini cuma mau pegangan tangan sama Furuya. Furuya langsung ACC aja tuh apa yang dimau sama Sarah. Dan saat sudah bergandengan tangan walaupun tembus karena Sarah ini sudah jadi arwah, tiba-tiba Furuya ini langsung menangis gak karuan karena baru sadar kalau semua hal yang terjadi ini adalah salahnya. Keesokan harinya, saat Furuya bolos pelajaran dan berada di atap sekolah, Furuya nanya ke Sarah, apakah bisa kalau arwah saling sentuh sama lain? Jawaban Sarah sih bisa aja. Di sini, sesaat Furuya dah dengar jawaban Sarah, Furuya langsung manjat pagar yang ada di atap sekolah dan berniat mengakhiri hidupnya. Saat mau mengakhiri hidupnya, Furuya meminta maaf kepada Sarah karena nggak bisa gandengan tangan sama Sarah di hari ulang tahunnya. Di sini, Furuya juga mengakui dirinya kalau merasa bersalah atas kematian yang terjadi kepada Sarah. Dan dengan mengakhiri hidupnya ini, Furuya barulah ngerasa tenang dan biar impas atas apa yang telah dilakukannya kepada Sarah. Setelah mengucapkan permintaan maafnya,
Furuya langsung menjatuhkan dirinya dari atap sekolah ke bawah. Di sini saat Furuya udah jadi arwah seperti Sarah, Furuya langsung dipeluk tuh sama Sarah dari belakang sambil menangis. Dan di sini Sarah kayak bodoh-bodohin Furuya gitulah kalau nggak perlu lakuin hal-hal seperti ini. Tapi jawaban Furuya ya seperti yang udah aku bilang tadi. Hal yang dilakukan Furuya ini ya sebagai balasan atas apa yang dilakukannya lah. Dan Furuya juga ngerasa kalau nggak apa-apa dirinya jadi bodoh kalau mati demi Sarah. Nah, disinilah terjadi plot twistnya. Di sini Sarah ngeliatin semua wajah aslinya. Dan hal yang dilakukan Sarah sebelumnya itu ya cuma acting agar Furuya mati dan Sarah bisa memegang tubuh Furuya sepuasnya. Furuya yang telah dengar pengakuannya ini jadi shock berat karena harus bersama Sarah terus dengan sifat yandere-nya di alam yang sama selama lamanya. Pokoknya abadi terus. Mas Furuya. Emang gampang banget ditipu sama cewekku. Mas Furuya. Hal yang bisa dipelajari dari cerita ini ialah nggak selamanya punya pacar yandere itu enak, bos.